Halo Sobat Farmasi, kali ini kita akan bahas terkait biofarmasetika, sediaan nasal dan pulmonal. Sebelumnya, untuk sediaan nasal itu merupakan sediaan bisa berupa semprot hidung, tetes hidung, krim, salep, ataupun larutan irigasi yang diletakkan pada hidung untuk efek lokal maupun sistemik. Ada pula sediaan pulmonal itu merupakan sediaan yang dilalui melalui mulut, kemudian ujungnya itu menuju paru. Nah, ini difungsikan bisa untuk efek lokal pada paru-paru ataupun efek sistemik. Nah, karena sediaan nasal dan pulmonal ini akan melalui saluran hidung maupun paru-paru, maka kita ketahui terlebih dahulu anatomi dan fisiologi dari sistem saluran pernapasan. Nah, di sini ada struktur dari rongga hidung itu memiliki luas permukaan kira-kira 150 sampai 160 cm kuadrat dan memiliki volume 15 sampai 20 ml. Kemudian dilengkapi dengan struktur silia atau rambut halus dan lapisan mukus atau lendir ganda berupa gel dan sol yang berfungsi sebagai filtrasi dan pertahanan utama dalam terhadap partikel asing. Kemudian dilanjutkan dengan anatomi fisiologi bronkial hingga alveoli. Jadi pada pernapasan bagian bawah itu terdapat trakea, bronkus, bronkeolus, kemudian ada paru-paru, di sini ada alveolus. Nah, untuk alveolus sendiri memiliki area transisi dari konduksi udara menuju zona respirasi. Kemudian memiliki luas permukaan yang sangat masif, yaitu sekitar 150 meter kuadrat. Kemudian didukung oleh sekitar 300 juta alveoli dan vaskularisasi kapiler yang sangat padat untuk memfasilitasi pertukaran gas dan obat. Nah, untuk sediaan nasal itu memiliki beberapa keuntungan jika dibandingkan dengan anatomi di bagian hidung. Jadi sediaan nasal kan diletakkan pada bagian hidung. Nah, di sini pada bagian hidung itu terdapat membran mukosa, terutama pada area respiratory nasofaring itu sangat permeabel terhadap suplai darah. Jadi suplai darah itu didukung oleh pembuluh kapiler yang sangat melimpah sehingga memungkinkan absorpsi obat dari ke sirkulasi sistemik secara cepat. Selanjutnya, jika digunakan sediaan nasal itu akan obat atau zat aktif itu akan melewati first pass metabolism atau kita sebut sebagai bypass first pass metabolism, di mana obat ini akan berdifusi langsung ke sirkulasi sistemik tanpa melewati enzimatik di organ hati ataupun saluran pencernaan. Selanjutnya, obat akan memiliki akses langsung ke sistem syaraf pusat melalui jalur nose to brain yang memanfaatkan syaraf olfaktori dan syaraf trigeminal yang akan memberikan rute bypass langsung ke cairan cerebrospinal tanpa terhalang dari blood-brain barrier atau BBB. Nah, selanjutnya, jika dipertimbangkan dengan anatominya, anatomi nasal, sediaan nasal itu memiliki beberapa hambatan. Nah, di sini hambatan pertamanya yaitu clearance mukosiliar, di mana karena di bagian hidung atau nasal itu terdapat mekanisme pertahanan alami berupa silia. Nah, silia ini akan menyapu lapisan mukus dengan kecepatan 5 sampai 10 mm per menit, sehingga obat itu akan memiliki waktu kontak yang sangat singkat dan akan terbilas ke nasofaring sebelum diabsorpsi secara optimal menuju peredaran darah. Nah, di sini obat itu sebelumnya akan melalui mukus, kemudian ke epitelial, kemudian ke submukosal, lalu menuju peredaran darah. Nah, kemudian ada hambatan berikutnya berupa degradasi enzimatik lokal, di mana mukosa nasal ini akan mengandung enzim sitokrom P450 atau CYP450 di mukosa nasal. Nah, enzim ini akan memecah struktur obat secara lokal dan menciptakan efek pseudo first pass. Selanjutnya, untuk sediaan pulmonal itu jika dibandingkan dengan sistem anatominya, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu ada deposisi partikel, di mana ketika partikel masuk melalui mulut kemudian menuju ke paru-paru itu ada deposisi atau perpindahan partikel. Jika partikel itu berpindah lebih dari 5 sampai 10 mikrometer, nah partikel ini akan terhenti di orofaring, di mana partikel dengan inersia tinggi akan gagal mengikuti belokan aliran udara dan menabrak dinding saluran nafas atas dan kemudian akan tertelan. Kemudian jika partikel obat itu mencapai 1 sampai 5 mikrometer, partikel obat ini akan sampai ke bronkeolus atau alveoli. Nah, ini merupakan ukuran paling maksimal atau optimal untuk deposisi paru pada bagian dalam. Partikel akan mengendap melalui mekanisme sedimentasi gravitasi. Kemudian, jika partikel itu hanya berdeposisi sekitar kurang dari 1 mikrometer, maka partikel obat akan terekspirasi kembali, atau partikel yang terlalu ringan ini akan bergerak selaras dengan aliran udara dan terhembus keluar sebelum sempat mengendap pada sistem pernafasan. Selanjutnya,
yang perlu diperhatikan untuk sediaan pulmonal itu terdapat absorpsi alveoli di sini. Kondisi membran epitel yang sangat tipis pada luas permukaannya masih lalu minimnya aktivitas enzim proteolitik akan memungkinkan absorpsi protein dan peptida utuh secara efisien langsung ke sirkulasi sistemik. Nah, kemudian terdapat beberapa faktor biofarmasetika yang mempengaruhi sediaan nasal dan pulmonal. Di sini ada volume cairan mukus, di mana volume lendir yang berlebih itu akan melarutkan obat terlalu cepat, sementara jika lendirnya terlalu kental, maka akan menghambat penetrasi atau masuknya obat ke sistem pernapasan. Kemudian laju pernapasan pasien, di mana kecepatan aliran udara itu akan menentukan momentum partikel. Jika napasnya itu lambat dan dalam, akan meminimalkan impaksi di saluran atas dan meningkatkan deposisi alveolar. Kemudian jika kelarutan obat dalam cairan surfaktan paru itu perlu diperhatikan, di mana obat itu harus mampu melarut dalam lapisan lipid alveoli agar dapat diabsorpsi melintasi membran epitel. Selanjutnya, untuk mekanisme deposisi atau perpindahan partikel dan absorpsi dari partikel untuk sediaan nasal dan pulmonal, di sini ada terutama pulmonal. Untuk partikel besar dengan berkecepatan tinggi itu akan gagal belok mengikuti aliran udara dan akan menabrak dinding saluran pernapasan atas. Kemudian untuk partikel yang sedang yang memiliki ukuran 1 sampai 5 mikrometer ini akan mengendap karena gaya gravitasi saat aliran udara itu melambat di bronchioles atau alveoli. Kemudian untuk partikel yang berukuran sangat kecil di bawah 1 mikrometer itu akan bergerak acar bertumbukan dengan molekul gas dan menyentuh dinding alveoli. Kemudian absorpsi obat itu yang melintasi lapisan sel epitel dan membran basal secara transeluler dilakukan secara transeluler atau lipofilik atau paraseluler jika molekulnya hidrofilik. Nah, kemudian terdapat parameter BABE sediaan inhalasi yang perlu diperhatikan. Yang pertama, untuk uji bioekuivalensi atau BE ini terdapat beberapa tantangan. Salah satunya itu di mana profil farmakokinetik sistemik atau darah itu seringkali tidak mempresentasikan efikasi lokal di paru-paru. Nah, selain itu, obat yang tak sengaja tertelan juga ikut merancukan data bioavailabilitas sistemik. Kemudian yang perlu diperhatikan parameter BABE berikutnya harus dikorelasikan dengan data in vitro berupa kaskade impaktor, di mana ini akan mengukur distribusi ukuran partikel aerodinamik atau APSD secara in vitro guna untuk memprediksi pola deposisi secara nyata di saluran nafas. Kemudian yang terakhir, untuk strategi formulasi dan evaluasi yang tepat untuk sediaan nasal dan pulmonal ini ada penggunaan enhancer atau peningkat penetrasi berupa surfaktan, siklodextrin atau polimer seperti kitosan untuk secara reversibel akan membuka tight junction atau memodifikasi mukus atau lendir untuk sementara. Kemudian ada strategi berikutnya yaitu teknologi liposom, di mana terdapat enkapsulasi obat untuk melindunginya dari degradasi enzimatik lokal dan meniru surfaktan paru alami serta memfasilitasi pelepasan lambat. Kemudian strategi berikutnya yang bisa dilakukan untuk sediaan nasal maupun pulmonal ini adalah pemilihan presisi antara metered dose inhaler atau MDI dan dry powder inhaler atau DPI. Ini lebih khusus untuk sediaan pulmonal. Untuk penggunaan nebulizer untuk memastikan proporsi fine particle fraction sekitar 1 sampai 5 mikrometer terhantar secara konsisten ke target. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih.